Pemirsa Kemenak Padang TV yang budiman, izinkan kami menyampaikan pidato moderasi keberagamaan sebagai bagian dari HAP Kemenak ke-76. Agama didirikan lewat penetapan pemerintah nomor 1 _ S.D. tanggal 3 Januari 1946. Tepatnya pada Kabinet Syahrir II. Kendati demikian, usulan pembentukan Kementerian Agama sebenarnya sudah disuarakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 oleh Muhammad Yamin. Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai sejumlah program prioritas. Terdapat 6 program prioritas. 1. Penguatan moderasi beragama. 2. Transformasi digital. 3. Revitalisasi KUA. 4. Cyber Islamic University. 5. Kemandirian pesantren. 6. Regiostai Indeks. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah pelbagai desakan ketegangan, constraints seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sekularisme. Sejak bangsa ini didirikan, kondisi majemuk kebinekaan juga sudah ada di negeri ini. Lukman Hakim Saifuddin juga dikenal sebagai penggagas ide moderasi keberagamaan dan telah mencetuskan pendirian rumah moderasi beragama di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Moderasi beragama adalah sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Penyuluh agama menjadi agen moderasi beragama yang dengan berbagai cara membangun kesadaran, pemahaman, dan pengamalan beragama. Moderasi beragama di Indonesia juga dipandang oleh beberapa sisi keagamaan. Protestan berharap sebab itu sesungguhnya moderasi beragama itu menjadi signifikan, tidak hanya bagi penciptaan relasi antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara aliran dalam satu agama. Moderasi beragama juga penting untuk dikembangkan melalui pilar kebangsaan strategis dengan melibatkan peran semua pihak. Moderasi beragama dalam agama Buddha adalah sikap batin yang seimbang, disadari dan didasari oleh cinta kasih, belas kasih, dan rasa simpatik dalam memahami dan mempraktikkan Dhamma atau ajaran Buddha. Kemudian, filosofi modernisasi beragama dalam pandangan agama Hindu adalah tata hidup beragama yang didasari oleh ajaran agama Hindu sesuai Pustaka Suci Weda dan Susastra sebagai pedoman atau tuntunan hidup
beragama secara mudah, praktis, aman, nyaman, damai, rukun, toleransi, harmonis, dan kondusif. Moderasi beragama merupakan strategi untuk merawat Indonesia yang multikultural. Moderasi sangat erat kaitannya dengan toleransi dan keanekaragaman. Tanpa dilandasi toleransi yang tinggi, tentunya akan dapat menimbulkan konflik. Seruan untuk menggunakan moderasi, mengambil jalan tengah melalui perkataan dan tindakan nyata, bukan hanya kebutuhan warga Kemenak atau warga Indonesia saja, melainkan juga kebutuhan seluruh umat manusia di muka bumi. Di samping itu pula, sikap moderasi beragama yang luhur dalam Islam adalah perintah kepada umatnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk membela keadilan untuk umat yang berbeda agama demi tegaknya kebenaran. Moderasi beragama adalah cara pandang untuk pengamalan. Seyogyanya umat beragama senantiasa menyempurnakan peribadatannya, bersungguh-sungguh mendalami dan mengamalkan agamanya. Dan ketika dia memandang di luar agamanya, dia menggunakan standar moderat. Bukan berarti melemahkan ajaran agama, malah memperkuat dasar-dasar dan sendi-sendi keagamaan. Intinya adalah jangan pernah kita menilai agama orang lain dengan keyakinan yang ada pada kita. Keputusan Menteri Agama nomor 529 tahun 2021 tentang kelompok kerja penguatan program moderasi beragama pada Kementerian Agama. Moderasi agama adalah cara pandang kita berbangsa mengenai agama. Berarti bukan paham atau ajaran yang melemahkan. Moderasi tentunya pandangan terhadap agama lain yang tidak menjadikan paham keagamaan atau keyakinan sebagai acuan. Maka dalam pengamalan setiap pemilu agama, semestinya memperkuat sendi-sendi keyakinan dan ajaran agama masing-masing agama. Tetapi ketika kita memandang agama di luar agama kita, kita mandang itu suatu keniscayaan. Bangga di negara majemuk, bangga Bhinneka